Sulawesi Tengah itu indah dan damai. Mari kita saksikan. Luar biasa bukan? Selain itu, kebersamaan dan nilai toleransi sangat dijunjung tinggi. Begitu banyak mendapat teman yang berbeda agama, mulai dari agama Kristen dan juga Hindu. Jadi saya bisa berbaur, ikut bersama-sama, entah itu kami makan, tidur bareng-bareng sama-sama. Begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu dari suku, ras, budaya, agama, dan apapun itu. Ketika kita membuat itu semua menjadi jembatan untuk penghubung bagi kita dalam keberadaan berbeda itu, maka kita akan melihat bahwa Indonesia kaya akan begitu banyak keberagamannya. Karena kita juga bernaung di Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bukan berbeda-beda untuk sebuah perpecahan. Saya merasa bahwa inilah saudaraku yang sebenarnya. Dia yang adalah berbeda dengan saya adalah sesamaku dan keluargaku. Jangan sampai keindahan dan ketentraman itu rusak akibat paham radikalisme, seperti Mosul Irak, Yaman, dan Suriah. Apa sih itu radikalisme? Paham radikal secara umum diartikan sebagai suatu pemikiran yang berusaha melakukan perubahan menggunakan cara yang tidak biasa dan sering dilakukan dengan cara kekerasan. Ada 3 definisi radikal. Yang pertama, gerakan takfiri. Apa itu gerakan takfiri? Radikal secara keyakinan, di mana selain kelompoknya dianggap kafir, sangat mudah mengkafirkan orang lain, merasa benar sendiri, yang tidak sepaham dengannya dianggap kafir. Yang kedua, gerakan jihadis, yaitu mereka merasa berhak membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi definisi kedua ini berangkat dari definisi pertama, ketika orang sudah mengkafir-kafirkan orang, lalu mereka menganggap orang itu kafir, halal darahnya dan berhak dibunuh, karena dia sudah kafir. Yang ketiga, gerakan ideologis. Gerakan ini ingin mengganti ideologi negara dan meruntuhkan NKRI karena tujuan mereka adalah ingin menjadikan suatu negara atas kemauan dan sesuai dengan keinginan kelompok mereka sendiri. Di saat kedamaian itu tercipta, mereka datang melakukan teror sehingga membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Mereka melakukan aksinya dengan cara bom bunuh diri, penyanderaan, dan pembunuhan. Cara penyebaran paham radikalisme, yaitu melalui pengajian umum terselubung, yang awalnya hanya pengajian seperti pada umumnya. Kemudian, meningkat dengan diskusi keagamaan dan memilih beberapa orang yang dianggap loyal dan mudah diajak untuk melakukan aksi. Setelah itu, terkumpullah orang yang dianggap paling loyal, dan pada saat itu bukan lagi diskusi keagamaan yang diajarkan, melainkan menyebar ujaran kebencian, provokasi dan hoaks. Jangan sampai kita terjerumus dalam paham radikalisme. Mari kita simak pengakuan dari Wirahadi, mantan teroris. Wirahadi, salah seorang yang pernah melakukan peledakan bom di Palu Poso. Keinginannya berjihad didasari dendam terhadap kelompok-kelompok Nasrani. Namun Wirahadi yang dulu bukanlah Wirahadi yang sekarang. Wirahadi menemukan titik balik dalam hidupnya. Dia merasa ada kejanggalan dan kekeliruan ketika dirinya melakukan pengeboman dan pembunuhan yang tidak jelas. Saya pelajari, artinya bukan karena saya kapok, karena saya di penjara sekian tahun. Artinya saya mulai merenungi dan mempelajari keadaan ini, bahwa kita muslim, umat Islam ini punya hak, dan itu sudah diajarkan sama kita di Al-Quran untuk mengadakan perlawanan, persiapan idat dan jihad untuk perlawanan
sampai kejayaan Islam ini. Tapi dengan hal-hal yang wajar, bukan dengan hal-hal yang kayak macam yang saya lakukan kemarin, sampai pasang bom di mall, di NPH Cikala. Yang mana dulu kan kita itu hanya masih umur masih, saya terus terang masih melakukan aksi itu dari umur 19, hanya sebatas karena saking terbawa dengan masa emosi tinggi, kemudian ada yang panggil tanpa berpikir panjang sehingga melakukan itu, dan terus terang belum punya ilmu. Nanti di penjara sekian, kami mendapat belajar dengan kegagalan yang kami lakukan kemarin. Kami belajar, nah, kami bisa renungkan ternyata kita berjuang ini harus pada posisinya yang pasti, tanpa harus mengorbankan orang lain, masyarakat awam, apalagi anak-anak. Kayak di Momol kan ada anak-anak yang korban, nah, kan kasihan. Pesan dari tokoh masyarakat. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menghadapi tantangan yang berat. Siapa saja dalam negara ini, tentunya yang dikehendaki adalah tidak lain agar supaya roh daripada ketuhanan yang Maha Esa itu akan kelihatan pengamalan-pengamalan, dan tidak ada yang memberikan resep tentang halal dan haram dalam negara ini kecuali resep dari Al-Quran. Dasar negara kita adalah Pancasila, dan itulah yang kita terima sampai sekarang. Nah, untuk itu perlu kita komunikasikan agar supaya mari kita memahami sebenarnya tidak ada yang kita pikirkan di dalam negara ini kecuali bahwa mari kita mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, dan kita secara tulus dan ikhlas menerima akidah itu dan kita amalkan bersama demi kita pelihara rumah yang indah ini, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebersamaan ini perlu kita pupuk. Kalau ini kita tidak pupuk, nanti akan kita saling bertanya-tanya siapa Anda dan siapa saya. Nah, marilah kita bersama-sama berkomunikasi, bersilaturahim agar supaya keutuhan persatuan kita berdasarkan silaturahim yang kita bina bersama ini senantiasa terjalin di antara umat Islam, dan kemudian kita dengan umat yang lain tentunya toleran. Di dalam toleran itulah kita merasa bahwa sebangsa dan setanah air, sehingga tanah air kita ini adalah milik kita bersama, dan disinilah kita sama-sama mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Surat Quran Yunus ayat 99 dan Al-Hujurat ayat 13. Terbuktikan, di dalam Islam tindakan radikal dan terorisme tidak dibenarkan. Semua ajaran agama tidak membenarkan tindakan terorisme. Masyarakat Sulawesi Tengah hidup rukun dan berdampingan, menolak paham radikalisme dan tindakan terorisme, serta bahu-membahu demi NKRI. Apa yang harus kita lakukan? Kontraradikalisasi, kegiatan atau upaya untuk mencegah radikalisasi dengan menekan ide-ide radikal dalam masyarakat sebelum mereka melakukan kejahatan. Deradikalisasi, kegiatan atau upaya yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah pernah terpapar radikalisme, sehingga mereka bisa seperti masyarakat pada umumnya. Kontraradikalisme, apa yang harus dilakukan? Pendidikan dini tentang bahaya radikal, melakukan kajian-kajian lintas agama untuk menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Deradikalisasi, apa yang harus kita lakukan? Merangkul kembali bagi mereka yang pernah terpapar paham radikal, mengayomi serta pemberdayaan ekonomi dengan memberikan lapangan pekerjaan, memberikan pembinaan keagamaan yang toleran dan menghargai sesama, memberikan pembinaan bela negara dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap NKRI.